Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta saran Buya. Gimana caranya menghadapi mertua seperti anak kecil Buya? Anak saya nomor pertama itu cucu satu-satunya dan setiap harinya bersama saya sampai usia 3 tahun. Tetapi mertua dan adik ipar saya selalu ikut campur, selalu mengambil anak saya Buya, buat diajak ke rumah sana. Saya sendiri masih ngekos saat itu, jadi cuma tidur aja, kadang sama saya, kadang di neneknya Buya. Tapi saya ingin anak saya setiap harinya bersama saya Buya. Tetapi mertua saya selalu menggoda saya dengan cara mengambil anak saya, dan sampai saat ini usia 7 tahun sekolahnya sering bolos dikarenakan ikut di desa Buya. Saya jengkel anak saya nanti sekolahnya terganggu, takut besok gak bisa apa-apa Buya. Gimana caranya saya menghadapi mertua seperti itu, dan saya sama anak saya sering berantem gara-gara memarahi dia karena selalu ingin tinggal bersama neneknya. Sedangkan dia sudah tanggung jawab saya dan suami kalau diajak tinggal satu rumah sama saya, kalau ayahnya mau berangkat kerja ingin ikutan mau ke rumah neneknya. Gimana saya menyikapi anak saya ini Buya? Rasa cemburu ada. Makasih Buya, semoga bisa kasih masukan. Wahai mantu atau seanak, tolong yuk kita itu menata hati. Menata hati itu penting sekali. Sehingga kalau hati tertata itu kita mudah menjelaskan perbuatan seseorang. Saya juga belajar menata hati, biarpun belum tertata hati, tapi dia bisa membaca bahwasanya sebetulnya dalam yang ini bukan problem dalam rumah Anda. Anda saja yang punya masalah dengan diri Anda. Sebetulnya Anda itu harus bisa membidik sisi lain. Itu sebetulnya karena mertua Anda itu baik, senang sama cucunya. Lah kok Anda bingung tuh Anda? Di sana ada orang macam-macam hidup di dunia itu gara-gara sebenarnya karena kita kurang paham. Di sana ada pertanyaan sebelumnya mungkin ada, Buya, mertua saya itu sama sekali tidak peduli dengan anak saya. Kalau datang dicuekin, datang ini. Apakah Anda pengen yang bertanya, mertua Anda seperti itu pertanyaan ini? Sudah mertua Anda baik, sering ngambil anaknya, itu kan sebenarnya sayang. Belum lagi ipar Anda, itu anak Anda. Ipar Anda itu membawa anak itu sebenarnya repot. Karena sayang, itu keponakannya, sayang. Cobalah bersih hati deh. Kok gampang sekali menafsiri jelek begitu. Mengganggu lagi, merusak anak atau apa. Jangan seperti itu. Itu kan sebenarnya mertua Anda sayang. Ipar Anda juga sayang, senang bawa keponakannya. Itu perlu ditata, jangan seudon. Sampai saya kesel sekali. Nah kalau kami melihat dari sini, kenapa kok anak Anda senang di rumah neneknya sama bibinya? Karena sifat Anda modelnya begitu, berantem terus juga sama Anda, sifatnya nggak benar. Ya sudah, Anda berani bertanya harus saya tegur nih. Karena bibinya sayang kepada dia. Mertua Anda juga sayang, maka tinggal Anda saja kongkol kompak. Gimana memantau sekolahnya dan sebagainya. Kadang mungkin ipar Anda itu adalah mungkin tidak punya anak atau bagaimana. Atau senang di rumahnya ada. Dan itu biasanya keluar uang juga. Bibi-bibinya itu sayang sama anaknya keluar uang. Cuman kadang ini Anda ini kok begitu dianggap sebagai perusakan dan sebagainya. Dan memang kita menyadari memang kakek atau nenek itu kadang-kadang cinta kepada cucunya itu berlebihan. Sehingga kita pun kadang menegur di depan neneknya anak-anak itu nggak berani. Karena pasti kita yang disalahin. Kami punya pengalaman misalnya. Di saat kita negur anak kami. Di depan umi saya mengatakan, sudahlah jangan dimarah-marahin terus. Itu biasa begitu. Memang saking sayangnya seperti itu. Tapi itu sayang sebetulnya. Biarpun kadang berlebihan. Tinggal kalau kita menemukan sayang bibinya. Sayangnya sang bibi atau sayangnya sang nenek berlebihan. Tinggal kita netralkan aja, bukan langsung bilang wah ini merusak, ganggu saya, ini ajib. Anda ini membingungkan Anda ini. Apakah Anda pengen waktu anak Anda ke rumah neneknya lalu ditolak?
Hah? Saya itu bingung dengan manusia-manusia semacam ini. Sengaja saya keras begini karena kejadiannya model-model ini banyak. Tidak bisa memahami niat baiknya seseorang. Kalau memang betul di saat di sana tambah tidak belajar, Anda tinggal meluruskan cara belajarnya. Bukan Anda marah dengan kebaikan yang diberikannya. Itu kan kasih sayang. Anda akan marah-marah coba kalau kedengar sama iparnya Anda. Dia malah tidak asik dengan Anda, mungkin terputus silaturahmi. Kalau ini kaidah semuanya. Kalau ada orang perhatikan anak Anda harus menghargai beliau. Dia menyayangi anak Anda. Jangan serta-merta mengatakan dia mengganggu dan berusaha. Kalau memang betul memang selama di sana kurang ngaji dan sebagainya, ya tinggal bagaimana musyawarah. Wong mereka sayang juga. Neneknya sayang. Bibinya juga sayang. Tinggal disempurnakan saja. Bahkan mungkin lebih enak bibinya nunggui dan sebagainya. Allah. Bukan Anda dengan marah-marah seperti itu. Memang begitulah hidup di dunia itu macam-macam ya. Semoga setelah ini Anda bisa menjalin hubungan semakin baik dengan mertua Anda. Dan saya mengakui bahwasanya kalau anak-anak kami dengan nenek kakeknya itu jarang marah. Memang betul. Sementara kita sering marah. Jadi kadang-kadang kalau kita mau marahi anak-anak itu harus minggir dulu, jangan di depan kakeknya, cuma nenek nanti dulu sini. Minggir dulu. Itu memang karena kakek itu sayangnya berlebihan. Tapi nggak perlu saya mengatakan wah dirusak oleh abah saya, dua umi saya. Kenapa harus ngomong begitu? Itu bahasa kasih sayang kok. Ya, tolonglah ini semuanya. Dan kisah ini banyak. Kisah ini banyak. Mungkin waduh saya dirusak oleh apa bibinya. Dia ngasih ini ngasih itu. Dia ngasih itu kasih sayang. Kecuali ngasih obat merusak otak. Ngasih ini itu namanya merusak. Jadi orang berbuat baik itu kita hargai. Ya, Masya Allah seperti itu yang bertanya. Mohon maaf saya keras sedikit karena apa? Jangan sampai Anda terlanjur nanti tanam kebencian di hati Anda kepada mertua Anda. Berantakan. Bisa saja suami Anda pun hilang cinta. Ya, berarti anak Anda baik. Berarti anak Anda itu bikin seneng, nyenengin. 3 lada aja tidak nyenengin orang. Anda harus berubah dong. Mohon maaf ini saya ngajak mengingatkan. Kalau kecuali memang terbukti di rumah itu diajari macam-macam yang enggak benar. Diajari, mohon maaf, diajak nonton yang enggak dan sebagainya atau apa. Nah itu baru Anda bertindak. Itu pun juga dengan cara yang cantik, itu keluarga. Tapi mereka ingin merawat, ingin ya nemeni main dan sebagainya. Itu kan sebetulnya kasih sayang dari neneknya dan kasih sayang dari bibinya anak Anda atau ipar Anda tadi. Tolong, secara umum yuk kita pandai-pandai menata hati, menyikapi kebaikan seseorang. Kalau orang niatnya baik, jangan dimentahkan, jangan dipatahkan, niatnya baik. Biarpun cara menyodorkan kebaikan dengan cara yang salah, tinggal kita bagaimana mengambil kebaikannya dulu. Menghindar dari kejahatannya dengan yang cantik, yang manis. Bukan dengan sultan mengganggu anak saya ini dia. Semoga Allah melembutkan hati kita. Memberikan kepada kita kesadaran kepada kebaikan siapapun untuk kita bisa berterima kasih. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari merusak anaknya orang lain. Dan semoga Allah menjaga anak-anak kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.